Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sandi dengan NIM 230102096 dari kelas IF23C. Di sini saya akan membuat video pengadaan tugas praktikum modul 2 mata kuliah pemrogram perangkat bergerak client server dengan judul praktikum implementasi database lokal menggunakan Hive di Flutter. Langsung saja kita ke step pertama, itu ada project setup. Di sini kita diperintahkan untuk membuat project baru dengan perintah flutter create hive underscore truth underscore app. Kita Ctrl C lalu kita kopikan di terminal Visual Studio Code kita. Oke, enter. Baik, setelah kita membuat folder dengan nama hive truth.app, lalu di sini kita diperintahkan untuk membuka file pubspace.yaml. Di sini saya sudah membukanya. Lalu di sini kita kopikan dependensi ini, kita Ctrl C, lalu kita simpan di line 30. Kita blok semua lalu kita enter. Jangan lupa di Ctrl S. Baik, lalu selanjutnya di sini ada arsitektur folder dan organisasi kode. Di sini kita di dalam folder lib ini kita diperintahkan untuk membuat 3 folder, yaitu ada controllers. Dalam folder controllers ini ada satu file baru yaitu controller.dart. Lalu ada folder models. Di dalam folder models ini terdapat file yang dinamakan itu item.dart. Lalu folder utils. Di dalam folder utils ini ada empat file, yaitu string underscore constants.dart, lalu status.dart, lalu yes underscore no.dart, lalu toas.dart. Lalu selanjutnya itu ada folder widget. Di dalam folder widget ini juga terdapat 2 file, yaitu ada r underscore u underscore dart, lalu ada single underscore list underscore tile.dart. Lalu di sini kita menambahkan file yang dinamakan main underscore screen.dart dan main.dart. Baik, dari sini kita tambahkan terlebih dahulu. Kita sudah menambahkan empat folder yang pada folder lib dan beberapa file di setiap foldernya. Baik, di nomor 4 itu ada implementasi inti, main entry, dan data modeling. Di sini kita kopikan saja file main.dart yang ada di PDF. Kita copy lalu kita masukkan, kita ganti ini semua. Ctrl S, jangan lupa. Selanjutnya itu kita masuk ke folder models, lalu kita buka
file yang namakan item.dart, lalu kita kopikan saja kode ini, lalu kita pastekan. Baik, di sini ada langkah 5, pengembangan kontrol logika operasi CRUD. Lalu di sini kita masuk ke folder controller, lalu kita masuk ke file control.dart, lalu kita kopikan kode yang ada di PDF-nya. Lalu kita pastekan di Visual Studio Code kita. Langkah selanjutnya itu ada nomor 6, komponen pendukung, konstanta, enum, dan utilitas. Baik, di sini kita langsung aja pergi ke folder utils, lalu kita pergi ke string constant.dart, lalu kita kopikan kode ini. Ini pun sama, kita kopikan juga. Kita kopikan di status.dart. Lalu ini kita kopikan di yes_no.dart. Lalu selanjutnya kita di file toas kita kopikan juga. Lalu kita pastekan di Visual Studio kita di file toas.dart. Lalu selanjutnya ada nomor 7, pembangunan antarmuka pengguna UI komponen. Lalu kita disini pergi ke folder widget. Setelah di folder widget kita klik folder file r_u_u_sure.dart. Lalu kita pastekan kode yang telah kita copy di PDF. Lalu selanjutnya itu kita masuk ke file single_list_tile.dart. Lalu kita kopikan kode, kita kopikan kode juga kodenya yang ada di PDF praktikum. Kita pastikan di Visual Studio Code kita. Di sini kita pergi ke file yang namanya main_screen.dart. Di sini jangan lupa kita kopikan juga semuanya, jangan sampai ada yang terlewat. Lalu kita pastikan di Visual Studio Code kita. Jika kita sudah membuat 4 folder di folder lib, yaitu ada controllers, ada models, utils, dan widget. Dan masing-masing dalam folder tersebut itu kita sudah menambahkan beberapa file. Sudah kita masukkan kode-kode juga seperti contoh yang ada di modul 2. Lalu langkah selanjutnya kita menjalankan program ini. Ctrl C P. Jadi kita pilih select device, lalu kita pilih start Pixel API 33 untuk membuka emulatornya. Baik, setelah kita sudah menjalankan emulatornya, sini akan tampil output yang sudah kita buat. Di sini adalah tampilan awalnya, tampilan untuk read-nya. Di sini kita ada untuk menambahkan data, kita tambahkan data. Di sini misalnya kita nambahin laptop misalnya. Lalu kuantitinya itu kita kasih 20, lalu kita add item. Sini data sudah tersimpan dan data akan tampil di halaman utama. Lalu kita akan nambah data satu lagi, kita kasih nama misalnya handphone. Lalu kita kasih kuantitinya 20, lalu kita add item. Datanya sudah masuk juga. Lalu di sini kita akan mengedit datanya. Misalnya kuantitinya itu kita kasih 15 di handphone ini. Kita klik ini, lalu kita edit, kita ubah menjadi 15, lalu kita update item, dan data pun yang diedit akan tampil di halaman utama. Lalu sini kita akan hapus data, salah satu hapus data di sini antara laptop dan handphone. Kita pilih handphone saja, kita hapus. Lalu sini ada konfirmasi apakah Anda yakin ingin melakukan tindakan ini. Di sini ada pilihan tidak dan ya, kita pilih hapus. Data pun sudah terhapus. Adapun ini untuk menghapus keseluruhan semua data. Jadi kita coba aja.
kita hapus, lalu data semua akan hilang. eh alam Mungkin cukup di sini saya sudah menyelesaikan dan sudah membuat video untuk menyelesaikan tugas praktikum 2 ini, dan saya juga sudah mengikuti semua langkah-langkah yang ada di modulnya. Oh, dan juga saya juga di sini ada beberapa mengubah tampilan UI-nya. Jadi tujuan saya untuk mengubah tampilan UI-nya itu agar agar lebih sedikit menarik dari yang sebelumnya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan, penyampaian, dan ketidakjelasan saya dalam saya berbicara. Mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.